Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini saya harap kita semua dalam keadaan baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas ini besar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kita silakan dengarkan namanya dulu. Kita absen. Muhammad Nur, Hadir Pak. Tasik Lewipan. Hadir Pak. Oke, Sofia Nur. Hadir Pak. Oke, Sofia Belia. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya? Hadir. Oke, baik. Saya harap kehadirannya diperhatikan karena kehadiran ini sangat menentukan nilai yang ada dari adik-adik sekalian, dan juga saya berharap semua mata pelajaran itu disamaratakan. Ya, untuk hari ini kita akan belajar bangun ruang. Nah, sebelum itu pada minggu lalu kita sudah belajar tentang bangun datar. Nah, untuk itu apa yang ada yang tahu apa itu bangun datar? Saya Pak. Iya, silakan. Ya. Jadi bangun datar itu Pak yang memiliki 4 sudut dan juga 4 garis atau sisi Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali tentang untuk temannya. Saya lihat sendiri bangun datar itu adalah bangun yang hanya memiliki 2 dimensi, panjang dan lebar. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, saya berharap kita mematuhi peraturan yang ada, jangan ribut kalau belajar. Nah, untuk memulai pelajaran, mari kita sebelum masuk ke bangun ruang secara umum, mari kita membayangkan sebuah gambar kotak, dan kotak itu nyata dan dapat disentuh. Nah, untuk itu kita akan masuk dalam pengertian bangun ruang. Nah, sebelumnya itu ada yang bisa menyebutkan apa itu bangun ruang? Saya Pak. Ya, silakan. Bangun ruang itu adalah dimensi yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta memiliki volume. Oke, tentang namanya. Nah, di bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi yang mempunyai volume atau isi, dan volume itu dapat diketahui dengan rumus pada masing-masing bangun ruang yang ada. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu melalui media yang digunakan ini bisa tadi dapat memahami bentuk-bentuk bangun ruang secara umum, kemudian sesuai dengan jenisnya, serta mengaplikasikan rumus-rumus yang ada dalam masing-masing bangun ruang. Kemudian melalui pengamatan benda-benda di sekitar, kita tadi dapat mengumpulkan dan menganalisa bentuk-bentuk bangun ruang sebagaimana jenisnya. Ya. Adapun jenis-jenis bangun ruang itu ada 2. Yang pertama, bangun ruang sisi datar yang meliputi kubus, kemudian balok, kemudian prisma, kemudian limas. Kemudian bangun ruang sisi lengkung yang meliputi bola, tabung, dan kerucut. Nah, ini semua yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 2 materi, yaitu tentang kubus dan balok. Yang pertama, sebelum lanjut, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada Pak. Oke, kita mulai dengan kubus. Nah, kubus itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang persegi yang kongruen. Mengapa dikatakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang persegi yang kongruen? Karena di kubus itu terdapat 6 sisi yang
saling titik sudutnya itu saling bertemu. Di sini bidang pertama, kemudian bidang kedua di sini, bidang kedua di belakang, bidang ketiga, bidang keempat dan bidang kelima dan bidang keenam di depan. Jadi terdapat 6 bidang yang membangun kubus tersebut, sehingga dikatakan bahwa kubus itu adalah bangunan yang dibatasi oleh 2 bidang persegi yang berbeda. Adapun unsur-unsur pada kubus, yang pertama itu memiliki 12 rusuk. Rusuk itu apa? Rusuk itu adalah garis yang terdapat pada kubus ini. Rusuk-rusuknya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu ada 12 rusuk. Kemudian titik sudut itu adalah pertemuan-pertemuannya rusuk. Di sini titik sudutnya. Berarti kubus ini memiliki 8 titik sudut. Kemudian bidang sisi itu yang tadi bidang sisinya itu ada 6. Yang ada jelaskan di pengertiannya. Kemudian diagonal sisi itu pertemuannya titik sudut pada bidang tersebut yang di sini dan di sini. Dan di sini, kemudian ini di sini, ini ke sini, ini ke sini dan seterusnya. Itu karena 6 sisinya berarti ada 12 diagonalnya karena masing-masing sisi itu memiliki 2 diagonal. Nah, untuk diagonal ruang itu pertemuan antara titik yang di sini dan titik yang di sini. Di dalam ruangnya itu ada diagonal ruangnya itu bukan antara titik sudut yang di sisi sebelah dalam dan juga sisi sebelah di luar dan seterusnya. Itu memiliki diagonal ruangnya 4. Kemudian bidang diagonalnya itu 6. Itu juga di bagian dalam yang sisi di sini dan kemudian di sini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Oke, jelas. Selanjutnya untuk rumusnya, rumus itu untuk volume kubusnya itu sisi kali sisi kali sisi, kemudian luas permukaannya 6 kali sisi, kemudian untuk panjang diagonal sisinya sisi akar 2, kemudian panjang diagonal ruangnya itu sisi akar 3, kemudian di sini mohon maaf salah tulis itu luas diagonal ruangnya, bidang diagonalnya. Untuk mencari bidang diagonalnya itu R kuadrat akar 2. Oke, sampai sini rumus-rumusnya ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih. Nah, contoh soal. Misalnya di ruangan RK313 adalah ruangan yang berbentuk kubus. Hitunglah volume ruangan tersebut jika memiliki panjang sisi 5 meter. Nyatakan dalam satuan. Saya bisa kerjakan? Ya, silakan. Bagaimana rumusnya itu kalau volume dan bagaimana penyelesaiannya? Nggak sampai ya. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, betul sekali bahwa untuk mencari volumenya itu tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Dan untuk memasukkan ke dalam sentimeter itu 125 meter itu sama dengan 12.200 cm. Kemudian pangkat 3 karena itu adalah bidang 3 dimensi. Selanjutnya balok. Sebenarnya untuk balok dan kubus itu masih sama, hanya bentuknya yang berbeda. Untuk pengertiannya, balok itu adalah bangunan yang dibatasi oleh 6 buah bidang yang sepasang-pasangnya kongruen. Sepasang-pasangnya kongruen itu artinya ini yang di depan sama dengan yang di belakang sini. Kemudian yang di atas
sama dengan yang di bawah. Kemudian yang di sini itu sama dengan yang di belakang sana. Paham? Paham. Oke. Untuk unsur-unsurnya itu masih sama dengan rubus. Terus 12, kemudian bidang sisi 6, X sudut 8 dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, untuk rumusnya, untuk volume balok sendiri itu beda dengan kubus karena balok ini memiliki bentuk yang berbeda, sehingga volume balok ini dirumuskan dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk luas permukaan balok itu 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kemudian untuk panjang diagonal-diagonalnya itu akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Contoh soalnya, misalnya sebuah penampungan air berbentuk balok dengan panjang 2 meter, lebar 1 meter dan tinggi 1 meter. Nah, untuk menghitung volume air yang bisa ditampung, nah volumenya itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya itu 2 meter, kemudian lebarnya itu 1 meter, dan tingginya itu 1 meter. Jadi volumenya itu 2 meter kubik. Nah, volume air yang bisa ditampung. Untuk mengetahui volume air itu berarti kita akan masukkan ke dalam satuan liter. Nah, 1 liter itu 1 kubik itu sama dengan 1000 liter. Berarti karena ini 2 meter kubik, 1 meter kubik itu 1000 liter. Kalau 2 meter kubik berarti 2000 liter. 2000 liter air. Nah, untuk luasnya kita masukkan lagi ke rumus. Rumus yang tadi itu 2 kali panjang kali lebar, berarti 2 kali 1 2. Kemudian ditambah panjang kali tinggi 2, ditambah lebar kali tinggi 1. Berarti 2 kali 5. Berarti 10 meter kuadrat. kubik. Kan luas, Bapak. Luasnya kan tetap mengacu pada bangun ruangnya karena memiliki panjang lebar dan tinggi. Oh, iya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, karena pembahasan sudah selesai, di sini Bapak punya tugas. Saya bagi ke beberapa kelompok, silakan bergabung dengan kelompoknya yang minggu lalu dan mengerjakan soal yang ada. Silakan dikerjakan. Kelompok Berapa? Kelompok 1, Pak. Bukan 5. Oke. Pak. Ya, silakan. Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan ya. Siapa? Sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Bisa nggak? Habis waktu. Berapa kali, Pak? Berdiri. Oke. Nah, di hasil pengerjaannya ini saya rasa sudah sangat paham dengan materi kita hari ini. Dan untuk sebelum masuk ke kesimpulan, saya jelaskan bahwa untuk minggu depan kita akan belajar bangun ruang Prisma dan Limas. Untuk itu tugasnya di rumah, silakan mencari unsur-unsur pada Prisma dan Limas. Bisa? Bisa. Oke. Nah, untuk hari ini
kesimpulan dari materi kita yaitu bahwa kubus itu adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama besar dan sama panjang. Maksudnya siku-siku. Kemudian balok itu adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi dengan 3 pasang sisi yang berhadapan sama besar dan berbentuk persegi panjang. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, karena bel pulang sudah bunyi juga. Maka kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemahaman materi. Dengan menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.